Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim hasbiyallahu wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain. Pada hari jamaah Masjid Agung Asta yang saya hormati, yang dirahmati Allah Taala, semoga kita semuanya senantiasa dan jalan yang lurus untuk selalu beribadah kepada Allah dan berbuat baik, jujur semua dalam kehidupan kita semuanya. Ini saya bacakan kitab Wasiatul Mustafa. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga ini mengingatkan saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya, tapi insya Allah kita selalu berusaha dalam kebaikan. Ini wasiatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karramullah Wajhah, yang mana hal-hal tersebut menjadi pedoman hidup bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan harapan karena sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar hidup ini selamat dunia dan akhirat. Demikian juga kita Bapak semuanya. Insya Allah apapun yang saya sampaikan, saya tidak punya maksud apapun. Jadi yang saya sampaikan itu semata-mata karena sayangnya saya. Contoh kalau mohon maaf. Contoh misalnya uang saya macet di luar contoh gitu. Contoh saya nagih atau apa, itu saya sama sekali bukan karena takut bangkrut atau tidak. Biar Bapak Ibu semuanya hidup ini katakanlah menjadi berkah. Nah, contoh mohon maaf, misalnya katakanlah saya ngajak tujuan, ngajak apa, saya sama sekali tidak punya maksud apapun. Biar hidup kita baik dengan selamat. Kenapa? Karena hakikatnya katakan saya sering mohon maaf. Ini saya banyak contoh dalam kehidupan ini, bisnis ini kan saya kalau berhitung saya bukan sombong. Kalau itu dari awal sampai akhir. Ini saya mah kalau berhitung macetnya aja, belum itu kebocoran dan sebagainya itu saya kalau ada lebih dari 3 miliar. Tapi kalau memang Gusti menghendaki itu tetap hidup, kemudian saya contoh kata Nina. Saya kadang-kadang kalau lihat angka juga nggak masuk akal. Contoh omsetnya 250 juta. Ini saya pribadi. Tadinya 50 juta kan nggak masuk akal. Ini saya pribadi ke orang lain. Tapi kenapa hidup itu nggak masuk akal? Nah, kemudian omsetnya katakanlah menurun, tapi tetap hidup. Itulah namanya keberkahan. Saya ke pelanggan juga bukan katakanlah ke pelanggan. Ya memang secara bisnis itu orang ambil barang harus bayar. Ini saya bacakan sebagai pedoman kita. Jadi artinya apapun yang kita lakukan ini dasarnya ada dasar hukumnya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, wahai Ali, man akala, barang siapa makan al halala yang halal. Barang siapa ini memperhatikan. Man akala, barang siapa makan halal, sofadinu, maka akan lurus, akan benar, dinuhu agamanya, waraqaqalbuhu, dan akan teguh, hatinya itu jadi teguh. Jadi teguh prinsip, waraqaqalbuhu, dan akan teguh hatinya. Walam, dan tidak yakul lidakwati, dan doanya walam yakul lidakwati hijab, dan doanya tidak ada hijab. Jadi doanya insya Allah selalu terkabul. Ini kalau makan halal. Jadi kalau makan halal itu agamanya menjadi lurus, jadi gampang ibadah gitu misalnya. Kalau makan haram ibadah malas gitu. Kemudian hatinya teguh, menjadi orang yang kuat, hatinya teguh. Kemudian pengaruh makanan subhat dan makanan haram. Ya Ali, wahai Ali Sayyidina Ali, man akala subhat, siapa makanan yang subhat, istabaha alaihi dinu, maka subhat juga, ragu-ragu juga agamanya. Apa subhat itu? Contoh subhat itu begini. Tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya, kalau yang di sini semuanya halal. Contoh katakanlah, contoh ada apa buah apa, sini halal, tidak ada haram. Semuanya yang makan itu semuanya halal, ya enggak? Itu halal. Jadi contoh makanan di meja halal, minuman di belakang, di sini pokoknya di lingkungan kita ada ini semuanya halal semuanya. Tidak ada yang subhat. Jadi artinya saya tidak akan mengatakan orang Nabi ngomong haram atau tidak ada, semuanya ada di halal.
Ini saya hanya contoh. Contoh seperti itu begini. Contoh saya menjadi pejabat. Menjadi pejabat, akhirnya saya ada contoh tadi ya. Menjadi pejabat kepala dinas, contoh peternakan, pengadaan obat hewan, contoh ini. Kemudian ada anggaran misalnya, orang ada kasus PMK, belanja obat senilai untuk mengobati PMK. Saya bikin anggaran. Ini kebutuhan obat PMK ini adalah sekitar anggap saja 1000 botol obat. Nah, nilai uangnya adalah 1 miliar. Nah, ini 1 miliar benar. Saya markup. Ya, saya markup di 1,2 M. Ini bukan subhat, ini haram. Paham? Ini maksudnya haram karena saya markup yang 200 juta ini adalah haram. Ini berbahaya jadinya ini. Nah, kalau subhat bagaimana? Kalau subhat itu saya tidak markup. Nah, tapi ada 2 perusahaan A sama B. 2 perusahaan ngobok ke saya. Yang perusahaan A, Bapak kalau pengadaan obat ini dikasihkan saya, Bapak tak kasih 100 juta, 10%. Nah, ini yang B, saya 150 juta. Saya langsung di situ. Nah, ini kalau haram sekali enggak, tapi subhat. Kenapa subhat? Karena tidak dirugikan. Perusahaan ini tidak dinas peternakan tidak dirugikan. Karena apa? Saya disogok. Ini subhat. Nah, tapi akhirnya menjadi haram. Kenapa jadi haram? Jadi haramnya hadis. Barang siapa melakukan penyogokan, baik yang disogok maupun menyogok neraka. Kalau disogok maupun menyogok itu haram. Makanya saya ngajak Bapak Bismillah masuk itu saya. Udah, kita nggak usah main dinas. Karena di dinas itu rata-rata, tidak semuanya ya, itu main suapan sebuah tadi. Jadi akhirnya awalnya subhat menjadi haram. Kenapa? Ada yang dirugikan. Ada orang lain yang jujur ngasih 1 miliar beneran, tapi tidak diambil. Ada 3 yang C, dia 1 miliar. Tapi kenapa? Karena ketika ada sebuah usaha begitu, suap menyuap itu, tidak mungkin yang ngasih 105 juta itu tidak melakukan sebuah kecurangan. Entah tahu nggak tahu di obatnya dikurangi takarannya. Contoh obat yang kualitasnya 10% menjadi cuma 8%. Tapi tadi yang C, yang A, karena obatnya 100 juta hanya jadi 9%. Yang C karena jujur tetap 10%. Nah, akhirnya apa? Sudah merugikanlah masyarakat. Itulah yang menjadi haram. Itu jadi bisa subhat tapi bisa menjadi haram. Jadi kita tapi insya Allah kalau kita makan di sini sebenarnya dalam artian yang setiap hari kita mengaji satu jaga. Ini contoh untuk berjaga-jaga barangkali saudara teman kita dan sebagainya itu melakukan hal yang demikian, kita peringatkan. Jangan apalagi mohon maaf. Contoh saya katakanlah Pak Bupati sangat sayang sama saya, Pak Bupati sangat sayang sama saya, tapi malah saya hianati begitu. Bagaimana dosanya? Saya kata Pak Bupati, contoh seperti itu. Jadi jangan sampai itu dosanya pengkhianatan, maaf. Itu kan luar biasa. Ini jangan sampai terjadi kepada siapapun. Kalau kita mah insya Allah tidak ada. Cuman artinya barangkali sudah ada jadi pejabat, jadi apa makanya, termasuk khususnya marketing kalau di bisnis. Jadi ada yang minta faktur putih. Nah, faktur putih kan ada. Faktur putih itu faktur kosong. Ini kan kita sama dengan apa? Tolong menolong dalam hal kejahatan. Padahal itu ada wala ta'awanu al-birri wala ta'awanu al-ismi. Tapi jangan tolong dalam hal yang keji dan munkar. Tapi ta'awanu bila takwa, jadi tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi sudah kalau saya ini kan ngajak tolong dalam ketakwaan. Ngajak ini ngaji apa. Jadi jangan sampai kita dengan kita terjadi hal yang demikian. Tapi kalau masalah yang tadi saya sampaikan itu ini karena apa? Umum terjadi di masyarakat kerja jabatan, rata-rata jabatan, rata-rata di jabatan itu rata melakukan seperti itu. Hal yang seperti itu istilahnya
sekedar pelicin tapi tidak benar-benar tidak ada yang dirugikan. Contoh spek obat benar-benar 100% benar, nah, tadi menjadi menjadi subhat. Tapi kalau tadi subhat akhirnya menjadi haram. Ini yang berbahaya. Nah, dan terbukti akhirnya apa? Mohon maaf itu ada rekan-rekan saya gitu. Ya berujungnya kan akhirnya kan sakit, anaknya narkoba dan sebagainya itu kan banyak. Mohon maaf kan banyak oknum polisi dan sebagainya itu kan. Ya kalau di instansi itu hampir semuanya demikian. Jadi, nah subhat itu hal demikian. Jadi rezeki yang halal dan haramnya tidak jelas. Jadi dia tahu. Cuman kecenderungannya ada yang haram subhat ini. Kemudian salah singkat. Man akala subhat, barang siapa makan subhat, istabah alaihi maka ragu-ragu juga dinuhu agamanya. Wa adlama qalbuhu, wa adlama dan gelap. Wa adlama qalbuhu dan gelap hatinya, susah menerima kebaikan. Dikasih tahu ya, wa adlama qalbuhu dan gelap hatinya. Ini kalau kita suka makan yang subhat, ini baru subhat. Wa man akala harama, dan siapa yang makan haram mata qalbu, mati hatinya. Kalau makannya mati hati bagaimana? Susah menerima kebaikan. Ini benar, tidak mau menerima. Ini salah, tidak mau menerima. Kemudian katakanlah istilahnya dikasih perbuatan baik, dikasih budi baik, tetap tidak menutup mata. Ini namanya hikmati hati. Wa khawfatihi dan lemah agamanya. Wa khawfatihi lemah agamanya. Wa dha'ufayatihi dan lemah juga dhaif itu lemah. Dan dhaif juga yaqinuhu keyakinannya. Wa hajaballahu, dan Allah menghijab, membatasi dakwatahu doanya. Jadi inilah bukan hikmah hadis Nabi Muhammad SAW tentang peringatan kepada seluruh umat manusia agar kita hidup selalu dalam keadaan memakan mencari rezeki yang halal. Insya Allah makanya ada halalan berkah tayo. Ada yang halal tapi tidak koyek. Dari contohnya katakanlah ya bergosok-gosokan halal tapi tidak koyek, tidak koyek itu baik. Kemudian halal taibah tidak barokah karena tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Makanya doa saya halal taibah wal barokah, dan kasih loh yang banyak. Ya halal ya banyak, ya koyek baik dan berkah. Nah, demikian semoga saya semoga ini menjadi peringatan bagi saya pribadi karena saya juga suka bisnis sama orang sehati-hati. Makanya kalau saya memang cenderung menghindari institusi. Kemudian insya Allah kita semua dari ini semuanya. Kalaupun kita terhindar, entah rekan kita, entah saudara kita, entah teman kita yang sebenarnya punya resiko untuk melakukan perbuatan demikian, kita bisa mengingatkan dan semoga Allah memberikan petunjuk untuk tidak melakukan hal yang demikian. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.